Malam kawan-kawan semuanya. Nah, di sini aku mau nunjukin cara kita. Tolong kecil dulu. Aku nak kasih tahu cara bikin segitiga sepat untuk praktikum sedimen kita hari ini. Nah, jadi ini merupakan tabel pi ya. Nah, ini ada aku dua tanduin. Dari sini sampai ini merupakan ayakan. Nah, sedangkan P1 sampai P5 ini sebenarnya P1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini P5 ini merupakan hasil dari pemipetan. Nah, ini sama tabel kayak gitu. Misalkan stasiun satu. Nah, kenapa aku bikin di Excel? Di Excel lebih mudah untuk bikin segitiga sepatnya. Ini merupakan data kelompok 10 L2 kelompok aku. Nah, ini berat kering totalnya dari kelompok aku. Nah, ini kan jumlah pi-nya tuh sudah ketahui semua ya. Kalau untuk di Excel tuh nyari jumlah pi tuh nih sama dengan min log A3 itu merupakan diameternya bagi log 2. Nah, itulah hasil nanti bakal ketemu pi. Nah, untuk weight return itu merupakan berat dari ayakan ya, berat dari ayakan yang lolos. Nah, returnnya tuh atau persenannya tuh, nah ini kan kita tahu juga ya return atau persenannya kayak mana. Nah, ini kita tahu juga persen kumulatif, persen loss tahu caranya kan. Nah, ini untuk pemipetan, kenapa dimasukin sini? Karena pemipetan itu merupakan, nah di sini balik lagi ke sini. Sini kan ada dua jenis, ada kerikil, ada pasir, ada sel dan terakhir itu ada lempung. Nah, lempung itu merupakan partikel yang tidak bisa disaring atau partikel paling kecil. Kita kan tidak punya ukuran saringan atau ukuran ayakan seukuran lempung sampai 0,0 mm kan, mikrometer. Nah, jadi kenapa kita lempung? Nah, lempung itu hasil dari pemipetan nih. Jadi ini merupakan sisa dari pemipetan. Nah, di sini nih berat dari pemipetan kalau dari kelompok aku tuh ada dari 0,8, yang pertama 0,79, 0,73, 0,77 dan 0,86. Nah, untuk dapat berat lempung itu, ini kan berat lempung loh. Nah, berat lempung itu merupakan rumus satu 99,5 ini sama dengan ini dalam kurung dikurang sum total keseluruhan dari ini, baru kita enter. Nah, inilah ketemu hasil dari berat lempung atau berat terakhir. Nah, ini merupakan lempung, merupakan partikel yang tidak bisa disaring dari pemipetan maupun pengayakan ya. Nah, ini untuk presentasi kumulatifnya tuh, untuk returnnya tuh kita tahu gak, nyarinya tuh dari ini F20 dibagi ini, dibagi berat kering. F20 itu ini dibagi berat kering, nih rumusnya, dan jadilah persen. Nah, untuk return kumulatifnya juga tahu kan. Nah, selanjutnya tuh kita ke jenis fraksi. Nah, kenapa di sini ada jenis fraksi? Jenis fraksi dan jumlah fraksi dan persen fraksi itu menentukan untuk segitiga sepatnya nanti, segitiga sepat dari kelompok aku. Nah, sini jenis fraksi itu terbagi menjadi 4, tapi yang kita gunakan cuma 3, pasir, sel, dan lempung. Nah, kenapa kerikil digunakan? Karena kita kan bikin segitiga, sedangkan di segitiga sepat kita di modul itu cuma ada pasir, sel, dan lempung. Karena kita bikin segitiga sepat, jadi untuk kerikil ini ditiadakan ya, tidak usah, tapi kita dihitung. Nah, untuk kerikil itu ukurannya itu dari 4,75 mm sampai 2,36. Nah, ini ukuran kerikil. Kita bisa lihat di modul. Ada di modul tuh ukuran jenis kerikil, silk, lempung, pasir, dan lain sebagainya. Nah, untuk menghitung jumlah fraksi gram itu, di sini tuh sum dari weight return ya, weight return dari kerikil. Nah, ini kan ada 0,1 sama 1,66. Nah, inilah sum hasilnya 1,66. Sedangkan untuk pasir tuh itu tuh dari 1 sampai 0,63. Nah, itu tuh pasir. Nah, iyalah serumusnya sama dengan sum nih dari yang aku batas ini dari 1 sampai 0,63 itu di sum. Ini di weight return.
zoom. Nah, sedangkan untuk shield itu dari hasil pemipetan, ialah yang ini 5 ini 5 ini rumusnya di zoom sama aja untuk shield. Nah, untuk lempung itu jumlahnya sama, tetap zoom f20 masih pakai zoom 14,82. Nah, untuk persenan fraksinya, nah ini caranya tuh seperti ini. K2 dibagi jumlah total fraksi gramnya. Jumlah total itu sama dengan berat total kering, tapi di sini juga sebentar. Nah, untuk mencari jumlah total fraksi gramnya itu caranya tuh di sum semuanya ini di sum, nanti bakal ketemu jumlah fraksi gramnya. Nah, di sini fraksi gramnya tuh persenannya tuh jumlah misalkan kerikil dibagi ini jumlah fraksi gram, sedangkan yang untuk seterusnya sama. Nah, di sini udah ketemulah semuanya. Baru di sini aku bakal nyontohin mana caranya dapat segitiga sepat. Nah, segitiga sepat ini bisa kalian cari di Google caranya. Sekalian cari di Google karena ini nih dari Google ya segitiga sepatnya. Aku Nah, di sini yang pertama tuh kalian bisa bikin garis-garis yang kayak aku bikin ini sama cari segitiga. Di sini kita bisa bikin di draw. Di insert. Cuk, di mana cuk tadi bikin? Nah, kanjing lain bukan ya, bukan anjir, sorry ya, sabar cari dulu, cari jak. Oke, balik lagi kawan-kawan, mungkin kita bisa ke insert untuk bikin segitiga kecil. Oke, insert terus ke shape. Itu ini untuk bikin segitiga itu kita cari lambang segitiga, kita bikin segitiga kecil deh. Nah, ini bebas kita warnain segitiganya. Nah, ini aku hapus deh karena aku udah ada. Nah, untuk bikin garis-garisnya, ini ngapu garis-garisnya guna untuk apa? Nah, ini gunanya untuk nentuin jenisnya di mana gitu, untuk nentuin segitiga siapa lagi. Nah, ini bikin garisnya kalau bisa selurus mungkin ya, selurusan. Nah, ini kan udah ada tanda nih. Merah tuh untuk pasir. Nah, untuk pasir di ini arahnya di sini merah. Present shield kan kalau shield tuh bisa kita lihat nih. Shield itu dari atas ke bawah. Dari clay ke bawah itu shield. Misalkan dari 10, 20 sampai 100. Sampai 100% shield. Terus untuk hijau itu dari shield ke clay. Nah, dari sini tanda. Kalau hijau itu baju sen. Oke, lanjut kawan-kawan. Nah, jadi untuk hitam ini merupakan untuk clay. Nah, ini clay itu dari batasnya dari 10 ini sampai nih persen clay itu dari sen ke bawahnya sampai ke atas. Jadi misalkan 10%, 20% sampai 100% mendekati claynya. Kalau 100% kan claynya itu misalkan untuk clay 100% dia tuh batasnya di sini. Nah, clay atau lempung ya. Nah, jadi untuk yang hijau ini shield benar. Jadi hijau itu shield tuh dari sini, dari shield ini ke sen. Ini batas shield misalkan. Nanti aku contoh ya caranya.
Jadi yang pertama tuh, nah karena tadi aku bilang kerikil ini nggak boleh kita gunakan walaupun sebenarnya persenan fraksinya do. Nah karena kita kan bikinnya segitiga sepat ya, dan juga di modul tuh boleh dilihat yang ada segitiga sepatnya cuma clay, seal, sama sand. Nah jadi di sini aku langsung pengen praktekin cara kayak mana bikin segitiga sepatnya. Yang pertama pasir. Pasir itu kan sand kan. Tadi udah aku bilang kalau sand itu di sini warna merah. Nah sand di sini tuh 7, sorry, sen itu di 79% yang aku boleh aku zoom ya. Yang sen itu 79%. Nah 79% tuh perkiraan di sini ya kawan-kawan. Nah di sini lah perkiraan kita, 79% tuh perkiraan di situ, misalnya mungkin di situ. Nah untuk seal itu kan warna hijau. Nah jadi 79% tuh kalian tahu di sini batas 50%, karena tadi yang pasir sen kan aku udah ngomongin kalau sen itu dari 10 sampai ke 90 ini itu batas sen. Nah kalau 79 itu letak di sini kalau untuk pasir, sen atau pasir. Nah terus untuk yang selanjutnya itu ada seal. Nah seal itu warna hijau. Jadi kalau batas seal itu dari sini, dari 10% dari yang batas clay ini sampai ke seal bawah ini. Jadi kalau seal aku tuh di 3%, atau kalau dibuat itu 4% buat kira-kira. Nah 4% tuh kisarannya di uh, sini lah, sini. Itu perkiraan ya kan sebenarnya tidak apa-apa sih, tapi nanti bakal terbaca juga. Tidak apa-apa asalkan kayak perkiraan tuh jangan terlalu jauh. Nah terus yang terakhir tuh ada clay atau lempung. Nah aku tadi udah ngomong juga kalau clay itu batasnya dari atas sini sampai ke pucuk. Nah ini perfect clay itu di atas, ini perfect clay di sini, perfect clay. Nah ini karena claynya aku kisaran 14 tuh, mungkin 14 itu ketemu di sini, 14 itu ketemu di sini. Nah, nah sebenarnya kalau mau yang bagus itu di antara tiga titik ini bakal ketemu di sini, ketemu pas titik tengah di sini. Nah kenapa ini tidak ketemu? Karena tadi aku bilang di sini ada kerikil. Nah persenan fraksi kerikil itu sekitar 2%. Nah itulah kenapa kerikil ada ketemu. Nah kenapa gunanya uh, ada ini nih segitiga nih, segitiga ini gunanya untuk ini ambil di tengah-tengah sini. Nah berarti kisarannya di sini. Nah jadi itulah gunanya untuk cara bikin uh, segitiga sepatnya. Nah ini segitiga sepat aku udah jadi sama kan persis. Nah uh, untuk apa, untuk tabelnya, mungkin untuk diagramnya kalian juga udah tahu bikin diagram biasa. Di situ cuma kita ngambil pi dan juga persen kumulatifnya B. Ini untuk kelompok 10. Nah aku harap untuk pembuatan segitiga sepat dan juga data-data yang lain sebagainya itu kalian udah paham. Mungkin gitu ya. Sekian, terima kasih.